Abu Bakar dan Umar adalah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki hubungan persaudaraan yang sangat kuat. Dalam satu kesempatan, Umar yang sedang merasa lapar dan tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, meminta sedikit makanan dari Abu Bakar. Abu Bakar dengan segera memberikan sebagian makanannya meskipun dirinya hanya memiliki sedikit sumber kehidupan. Beberapa waktu kemudian, ketika Abu Bakar yang telah menjadi khalifah, mendapat kabar bahwa Umar, yang telah menjadi pemimpin umat Islam, sedang merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ia segera memberikan bantuan berupa uang untuk membantu Umar dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Umar pun menjadi sangat terharu dan memuji Abu Bakar atas tindakannya yang luar biasa. Kisah Abu Bakar dan Umar mengajarkan bahwa persaudaraan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan memberikan sedekah atau bantuan finansial, tetapi juga tentang saling memahami, menghormati, dan membantu sesama umat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode terbaru dari podcast kita. Pada hari ini kita akan membahas konsep persaudaraan dalam Islam. Di sini sudah hadir narasumber kita, Kak Fani Auliasari, yang akan membantu kita memahami lebih dalam apa sih persaudaraan dalam Islam itu. Sebelumnya gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih sudah mengundang. Ini topik yang sangat penting yang akan kita bahas. Iya, betul sekali. Kita semua mungkin sudah sering dengar konsep persaudaraan dalam Islam, tapi sebenarnya apa sih konsep persaudaraan dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis? Nah, jadi begini. Dalam Islam itu, persaudaraan bukan hanya sekedar hubungan sosial saja. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita semua, seluruh umat manusia itu bersaudara karena diciptakan dari satu sumber. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, menjaga keharmonisan, dan menjalin hubungan yang erat. Jadi, persaudaraan dalam Islam itu merupakan ikatan spiritual yang sangat kuat. Wah, menarik sekali. Jadi bukan cuma hubungan sehari-hari ya, tapi lebih mendalam lagi. Nah, kalau gitu apa sih manfaat dan tujuan utama dari membangun persaudaraan dalam Islam ini? Nah, pastinya manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama, persaudaraan itu dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Jadi semua orang akan lebih merasa aman dan juga nyaman. Yang kedua, persaudaraan itu memperkuat umat, yang artinya kalau ada tantangan atau masalah, kita bisa bersatu bersama-sama untuk menghadapi masalah itu. Nah, selain itu yang ketiga, persaudaraan juga mendorong kita untuk toleransi. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati. Luar biasa. Memang sepertinya efeknya besar sekali ya buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau seseorang ingin membangun dan memperkuat persaudaraan itu, hal sederhana apa yang bisa dia lakukan? Mungkin ya hal-hal sederhananya itu saling menyapa itu sudah bisa memperkuat persaudaraan. Kita bisa mulai dengan ramah menyapa orang lain dan meluangkan waktu untuk berbincang bersama. Misalnya dengan teman-teman atau dengan tetangga, kita bisa melakukan diskusi atau melakukan kegiatan bersama. Yang terakhir, kita juga bisa membagi kebahagiaan dan juga kesedihan. Kita bisa saling mendukung di momen-momen penting. Itu juga bisa mempererat hubungan kita. Bener banget. Kadang hal-hal kecil justru yang bikin bermakna ya. Ya. Ngomong-ngomong soal hubungan yang erat, dalam Islam kan saudara seiman punya hak dan kewajiban. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut gak soal ini? Ya, jadi seorang saudara seiman itu punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan juga bantuan saat dia sedang dalam kesulitan. Mereka juga berhak mendapatkan bimbingan. Nah, di sisi lain, kewajiban kita adalah mencintai dan menghormati saudara seiman kita, menjaga silaturahmi, dan selalu berusaha untuk membantu. Intinya kita harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Wah, Islam benar-benar memperhatikan hubungan antar manusia ya, tapi tentu aja di dalam persaudaraan pasti ada konflik. Kalau ada konflik
antara saudara seiman, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Nah, di dalam Islam itu mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan cara berdialog secara terbuka dan mencari keadilan. Kita harus mendengarkan, memahami, dan tidak segan untuk meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Jadi intinya adalah mencari solusi yang adil dan tetap harus menjaga keharmonisan. Terima kasih banyak untuk semua penjelasannya, Kak. Ini benar-benar ngebuka wawasan dan menginspirasi kita untuk tetap menjaga persaudaraan. Terima kasih udah hadir di podcast hari ini. Sama-sama, senang sekali bisa berbagi. Semoga topik hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat dalam menjalin persaudaraan dan selalu menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi apa yang teman-teman simpulkan dari podcast tadi? Kesimpulan dari podcast ini menekankan bahwa persaudaraan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang melampaui sekadar hubungan sosial biasa. Sebagai ikatan spiritual yang kuat, persaudaraan ini berdasar pada ajaran Al-Quran dan Hadits, di mana umat Islam diajarkan untuk saling membantu, menjaga keharmonisan, dan mempererat hubungan. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antar individu, tetapi juga untuk membangun kekuatan bersama, kedamaian, dan toleransi dalam masyarakat yang lebih luas. Persaudaraan yang terjalin dengan baik membawa banyak manfaat, termasuk terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung. Dalam Islam, saudara seiman memiliki hak untuk menerima kasih sayang, perhatian, dan bantuan saat berada dalam kesulitan. Di sisi lain, kewajiban kita sebagai saudara seiman adalah untuk selalu menjaga hubungan baik, mencintai, dan memberikan nasihat yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap hubungan antar manusia, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam persaudaraan. Kemudian pesan penting yang dapat dipetik dari diskusi ini adalah bahwa membangun dan memperkuat persaudaraan dapat dimulai dari hal-hal kecil namun bermakna, seperti menyapa dengan ramah, meluangkan waktu untuk berkumpul atau berbagi, serta menunjukkan kepedulian di saat suka maupun duka. Dengan demikian, kita tidak hanya mempererat ikatan pribadi, tetapi juga turut menciptakan harmoni dalam lingkungan sekitar. Selain itu, apabila terjadi konflik, Islam menganjurkan penyelesaian melalui dialog yang terbuka dan adil, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan persaudaraan. Akhirnya, kita diingatkan bahwa dengan memperkokoh persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, kita turut membangun masyarakat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Semoga pesan-pesan ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli, berempati, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, demi menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna.